Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, "Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi ketika melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah Yohanes Pembaptis kepada mereka, "Hai kamu keturunan ular berbisa, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi Dia yang datang kemudian setelah aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak pantas membawa kasutnya. Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penambi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung, tetapi debu sekam itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah sabda Tuhan. Umat Allah yang terkasih, tadi siang jam 10 sampai jam 3 ya, seksi keluarga Paroki Ratu Damai mengadakan rekoleksi keluarga di GSG lantai 2. Yang memberi pendampingan Romo Albertus Joni SCY, materinya tuh keluarga yang memberkati. Ada satu sharing yang menarik untuk saya. Ketika suami istri ditanya, apa salah satu yang paling membahagiakan dalam hidup selama hidup berkeluarga? Mereka menjawab, kelahiran anak pertama. Bapak Ibu, coba berhenti sejenak. Diingat bagaimana kelahiran anak pertama dalam keluargamu dulu. Dikisahkan ayahnya sampai menangis kagum
menyaksikan, melihat kelahiran anak pertamanya dalam keluarga. Sebuah keajaiban yang ia alami, yang mereka alami sebagai suami istri. Pesan saya salah satunya dalam acara tadi, kebahagiaan di GSG harus diwartakan keluar sana, diceritakan terus menerus sebagai kesaksian hidup berkeluarga. Kalau tidak diceritakan, berarti Anda belum bahagia. Karena kebahagiaan yang sangat itu tidak cukup disimpan di hati, akan meledak. Kebahagiaan yang amat sangat itu harus diceritakan supaya lega, supaya orang lain juga ikut mendengar dan mengalami. Kita menantikan kelahiran Yesus dalam hidup kita. Kita ditolong oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis tampil mengumumkan kedatangan kerajaan surga serta menyerukan agar orang bertobat. Saya harap kita menanggapi seruan ini dengan rasa kagum, bagaikan suami istri yang menantikan, yang mengalami kelahiran anak pertama. Nada penuh harapan dalam bacaan pertama yang kita dengar dari Yesaya 11 ayat 1 sampai 10 dapat menolong kita juga memahami seruan Yohanes. Dalam bacaan pertama tadi dinubuatkan kedatangan Raja Damai, keturunan Isai, ayah Raja Daud, leluhur Yesus juga. Dinubuatkan kedatangan raja untuk memberi kebijaksanaan, untuk menegakkan keadilan, untuk merukunkan mereka yang biasanya saling bermusuhan dan mencurigai. Dengan demikian, Raja Damai itu menjadi harapan semua orang. Digambarkan kedamaian, keserasian, kerukunan yang amat sangat. Anak lembu berdamai dengan anak macan berdampingan. Tidak ada sikap saling curiga seperti dulu ketika Adam dan Hawa belum jatuh dalam dosa. Hubungan manusia dengan Allah menjadi sangat baik, tidak menakutkan. Hubungan sesama dengan sesama dan alam semesta tidak saling mencurigai. Sikap saling mencurigai akibat dosa karena ketakutan untuk diketahui dosa-dosanya. Yohanes Pembaptis ditampilkan sebagai suara yang berseru di padang gurun agar kita menyiapkan jalan bagi Dia yang akan datang. Yang sedang dinanti-nantikan itu akan datang dan memimpin kembali orang-orang ke dalam kerajaan surga. Suara Yohanes adalah perwakilan dari suara Allah sendiri, suara dari surga. Kita diminta datang kepadanya untuk dibaptis sebagai tanda pertobatan dan mengaku dosa-dosa kita, agar kita disertai kekuatan-kekuatan surga untuk menemukan kembali jalan yang benar dan lurus. Dalam teks tadi, dalam kisah tadi, Yohanes juga mengatakan akan datang orang yang lebih berkuasa dan yang akan membaptis dengan Roh Kudus dan api, tidak seperti Yohanes yang membaptis dengan air. Air membersihkan yang menempel di luar. Baptisan Yohanes melepaskan beban-beban rohani, beban-beban hidup. Baptisan yang diberikan Yesus memberikan kelegaan, menjadikan kita manusia baru karena dibawakan oleh Roh Kudus sendiri. Seperti api yang mengubah kayu menjadi debu. Ada perubahan total di situ. Api juga memurnikan barang campuran, memurnikan emas menjadi murni.
Itulah arti baptisan Yesus, baptisan dalam Roh Kudus dan api. Mari kita memurnikan motivasi kita, hidup kita, karena Dia yang akan datang nanti akan menyendirikan orang yang berisi roh dan sudah murni dari yang kosong, seperti orang menampi gandum dan memisahkan dari sekam. Yang perlu diupayakan seperti ditegaskan Yohanes Pembaptis, yakni hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Ibarat pohon harus menghasilkan buah yang baik. Meskipun itu pengalaman kita sehari-hari dalam menanam pohon buah, tetapi kalau kita renungkan maknanya amat dalam. Niat bertobat saja belum cukup. Niat yang baik masih perlu ditumbuhkan terus menjadi buah pohon, bagaikan pohon bertumbuh, berkembang baik, lalu berbunga, mekar, dan berbuah. Berbuah yang baik juga, tidak mandul, tidak kopong, tidak mengering. Bila tak menghasilkan buah, pohonnya hanya akan dikapak sampai ke akar-akarnya, ditebang dan dimusnahkan. Ini awasan, peringatan bagi kita yang kadangkala picik hatinya, picik batinnya, yang tak punya kepedulian akan kehadiran yang ilahi, yang tidak mau menumbuhkan niat untuk berbuah, untuk berubah dan berbuah dalam pertobatan kita. Mari kita menumbuhkan kata-kata yang penuh harapan seperti kata-kata Yohanes Pembaptis dalam hidup kita, dan supaya kita boleh menyambut kelahiran Yesus dalam hidup kita seperti suami istri menyambut kelahiran anak pertama. Kita berdiri, kita